Perkenalkan, nama saya Faigo Z. Erlangga dengan NIM 123140139 dari kelas praktikum ASDRC. Di sini saya ingin menjelaskan kode saya dari tugas praktikum RC Single Linked List. Di sini saya disuruh membuat sebuah program Single Linked List yang dimana outputnya seperti pada gambar, dimana awalnya disuruh mengecek apakah list masih kosong apa sudah berisi. Pertama-tama di sini saya membuat kode awalan untuk membuat single linked list yang berisi info dan next. Nah, di sini saya membuat list yang namanya my list. Lalu saya membuat my list kosong yang dilakukan oleh fungsi create empty. Nah, di sini saya ingin melakukan pengecekan apakah listnya sudah ada atau tidak. Di sini saya mengecek jika my list first-nya atau head-nya 0, maka listnya masih kosong, belum ada isi. Lalu saya memasukkan inputan masukkan jumlah list dengan 3. Saya akan memerhatikan kode saya 3. Masukkan data-data di list 246. Nah, di sini ketika listnya kosong, dia juga akan melakukan pembuatan list. Di sini saya memasukkan jumlah list. Saya masukkan 3. Lalu dari inputan tadi akan dilakukan looping dan akan menjalankan fungsi insert last. Seperti ini head. Nah, insert last kan ke belakang, jadi dia akan memanggil terus ke belakang. Begitu. Lalu setelah itu saya menampilkan hasil dari list saya, melakukan dari fungsi lihat list yang saya buat sendiri. Fungsi lihat list ini dia akan melooping semua isi dari list tersebut. Lalu yang berikutnya adalah menambahkan data awal list, insert first. Nah, di sini saya akan contoh 1. Nah, di sini user akan menginputkan M dan N ini adalah banyak list
agar bisa dilihat list ini, karena dia ngambilnya dari parameter n ini. Jadi ngelooping listnya itu berapa banyak isinya melihat dari n ini. Jadi ini terus diinputkan jumlah listnya tadi 3. Nah terus seandainya ditambahkan tambah list, nah dia n-nya akan nambah 1 karena listnya bertambah 1. Lalu akan menjalankan fungsi insert first, yang mana insert first ini parameternya adalah pointernya mylist dan m inputan tadi, data yang ingin dimasukkan. Insert first. Nah, di dalam fungsi insert first ini dia akan membuat sebuah new element, dan new element tersebut akan dimasukkan ke fungsi allocation. Nah, di fungsi allocation ini akan membuat sebuah node baru yang mana parameternya adalah inputan user tadi, inputan X ini, yang mana tadi diinputkan dari M. Jadi alokasi membuat sebuah node baru, lalu insert first-nya akan, nah di sini di insert first ini saya contohkan ini dibuat node baru. Nah lalu di new elementnya ini, new element next, berarti nah di new element next berarti new elementnya bukan di sini, jadinya harusnya nih di sini new elementnya. New elementnya akan tadi nih, new element next berarti ini isinya ini akan ke node pertama L first. Jadi dia sini hijau aja. Lalu headnya tadi ke new element, jadi ini akan berubah jadi ini, akan berubah ke sini. Jadi akan terbuat node baru yang diisikan di awal insert first. Nah, setelah saya memasukkan data di awal, lalu akan ditampilkan lagi fungsi lihat list. Nih. Nah, terus saya disuruh masukkan, tambahkan data di akhir list sesuai dengan yang ini, tambahkan data di akhir list. Di sini saya akan masukkan 7. Nah, data di akhir ini nih, data di akhir list ini. Nah, di sini user akan menginputkan M, yang mana akan menjalankan fungsi insert last.
fungsi insert list ini, nah, akan mengambil dari inputan user tadi parameternya dan juga pointer mylist. Jika is empty-nya jika mylist-nya itu kosong, yang mana ini ditentukan oleh fungsi is empty. Di fungsi is empty ini akan kayak di fungsi is empty ini akan menentukan apakah node-nya ini mylist-nya kosong atau tidak. Jika kosong, akan ditambahkan insert first, akan dilakukan fungsi insert first. Jika tidak kosong, maka akan dibuatkan address temporary dan akan melakukan looping untuk mencari node terakhir, seperti nah, di sini looping tadi akan melihat jika jika temporary next tidak sama dengan 0, akan dilakukan looping terus menerus hingga fungsinya temporary next-nya sama dengan 0. Jadi gini, dia akan ke sini, dia melihat ini apa 0, apakah ininya 0, tidak, lalu dia akan ke sini melihat apakah 0, tidak, dia ke sini apakah 0, tidak, lalu dia ke sini apakah 0, ya. Karena iya, dia akan berhenti dan akan menjalankan fungsi insert after, yang mana saya akan jelaskan nanti. Berarti anggap aja sini. Nah, di sini saya masukkan 7, akan menampilkan listnya yang sudah ditambahkan. Nah, lalu saya disuruh lagi tambahkan data di list insert after, yang mana ini input key-nya adalah list keberapa dan value-nya adalah data yang ingin dimasukkan. Nih, 2, 3. Sini saya ingin memasukkan 2 dan 3. Yang mana berarti di sini 1, 2 dan inputnya 3. Tuh. Nah, di fungsi insert after ini mana ya? Nah, ini. Di inputnya user akan menginput M, akan melakukan ubah pilihan ini insert after. Nah, di sini user akan menginputkan M. Nah, lalu akan menjalankan fungsi ubah pilihan, yang mana parameternya adalah listnya, terus key-nya atau list keberapa, dan value-nya atau data isinya. Nah, di sini di fungsi ubah pilihan ini, fungsi ini akan menentukan bahwa dari list keberapa tadi. Nah, di sini ingin menentukan di node keberapa gitu. Contohnya gini, tadi kan 2. Tuh. Key-nya 2. Berarti listnya kedua. Nah, di sini
Di sini n ini adalah 2. Jadi itu akan mengecek, kodenya akan mengecek apakah ini fungsi kedua. Bukan. Dia akan lanjut looping. Karena dia 2 kali, dia akan jalan 2 kali. Sini, set. Nah, setelah 2 dia akan berhenti. Jadinya note yang dipilih adalah note yang ini. Nah, lalu akan menjalankan fungsi insert after. Fungsi insert after ini adalah fungsi yang akan melakukan penambahan. Contohnya seperti ini. Nah, terus seperti ini. Ini note baru. Nah, lalu akan dibuatkan new element baru, note baru. Nah, lalu new element ini nextnya akan di new element next elemennya sama dengan predecessor elemen. Nah, predecessor ini adalah dari yang dapat dari looping ini. Berarti predecessornya adalah ini. Fungsi ini predecessor. Nah, setelah itu new element next sama dengan predecessor next. Nah, karena predecessornya nextnya adalah mengarah ke sini, lalu ini juga akan mengarah ke sini. Karena sama dengan kan. Lalu saya akan hapus ini. Bukan dihapus dulu, jangan dihapus dulu. Ininya akan mengarah ke sini. Nah, lalu predecessornya next sama dengan new element. Nah, lalu ini akan berubah dari sini ke sini. Jadi deh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 node. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Lalu di sini saya disuruh ingin menghapus di list pertama. Ya, saya ingin menghapus. Saya yes. Dihapus. Terlihat di sini listnya satunya dihapus ya. List yang pertama. Nah, di sini user menginputkan variabel, lalu variabel cara ini ditentukan nih. Jika y, maka dia akan melakukan fungsi delete first. Delete first ini mana ya? Nih, delete first ini akan melihat jika nah, delete first ini akan menentukan bahwa apakah list tersebut kosong atau tidak. Nah, jika tidak kosong, maka akan dilakukan membuat address temporary, dan temporary-nya adalah sama dengan ini, node pertama, lalu temporary sama dengan node pertama. Hapus ini sendiri untuk menyimpan temporary info ini. Ini berguna untuk mana ya? Ini nih. Info type nilai hapus. Saya akan bukan ini. Ini sendiri untuk menyimpan suatu. Nah, di delete first ya dia akan menentukan apakah list tersebut
kosong atau tidak. Jika tidak kosong, dia akan melakukan temporary, lalu temporarinya adalah else. Nah, lalu di sini nih else di sini, seandainya ini saya hapus. Nah, ini kan else nih. Ini else next. Nah, else ini headnya ini akan dirubah ke sini. Dirubah ke sini. Jadinya ini akan dihapus. Lalu temporary next dia akan null. Jadi ini kosong. Ini dihapus juga. Nah, lalu akan melakukan deallocation, fungsi deallocation. Nah, fungsi ini untuk ya menghapus fungsi ini. Itu agar berarti ini menghapus not ini deallocation. Nah, deallocation. Nah, gitu. Lalu akan setelah hapus list pertama ya sudah dihapus. Apakah ini ingin menghapus list terakhir? Di sini tadi apa tuh? No. Nah, penghapusan data terakhir dibatalkan. Nah, di sini. Nah, di sini user akan menginputkan dia apakah yes atau no. Nah, jika yes, tadi no. Jika no, maka akan menampilkan penghapusan data terakhir dibatalkan, menampilkan ini, lalu akan menampilkan list. Nah, jika dia yes, maka akan menjalankan fungsi delete last. Delete last itu parameternya adalah mylist dan nilai dihapus. Delete last. Nah, di sini delete last ini apakah menentukan atau node-nya mylist-nya kosong atau tidak. Jika tidak kosong, dia akan membuat fungsi temporary dan pre-temporary predecessor. Berarti dia sebelum temporary. Seandainya temporarinya ini, maka ini prednya. Nah, ini. Nah, di sini temporarinya adalah 0. Temporarinya adalah list pertama, not pertama. Nah, di sini akan melihat apakah temporary next-nya apakah dia menentukan bahwa temporary next berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini dia menentukan apakah ini 0, ujung nextnya 0, tidak, dia akan lanjut ke sebelahnya. Apakah 0, tidak. Apakah 0, tidak. Nah, apakah 0? Ya, karena ini 0 kan. Nah, jadi ini temnya temporary. Nah, predecessor temporary adalah yang ini. Ini predecessor. Nah, setelah itu dia akan, jika temporary-nya sama dengan first, delete first. Nah, jika temporary-nya adalah yang ini, seandainya, maka dia akan melakukan fungsi delete pertama, delete first. Nah, jika dia bukan delete bukan not pertama, maka dia akan melakukan gimana ya?
temp info ini, temporary info, ini itu yang isinya nih, dan predecessor next sama dengan 0. Nah, berarti ini kan predecessor ini predecessor. Nah, nextnya sama dengan 0, berarti nextnya kosong nih, langsung hilang gitu. Nah, di sini juga akan dialokasiin temporary, berarti dialokasikan ini tuh. Jadi sisa 4 node saja. Tapi karena di sini tadi tidak dibatalkan, no, jadi di sini biarin aja berarti ya. Nah, lalu sini disuruh menghapus data yang ada di list. Nah, di sini ingin memilih antara data 2, 3, 4, 6, 7, yang mana yang ingin dihapus gitu. Di sini tadi hapus data yang ada di list 4, berarti di sini saya akan ketikkan 4. Nah, di sini 2, 3, 6, 7 ini. Nah, di sini user akan menginputkan sebuah data, lalu data tersebut akan menjalankan fungsi cari data. Cari data ini parameternya list, pointer list, inputan user, nilai dihapus tadi ini untuk menghapus dialokasi, lalu n ini melihat tadi ini banyaknya apa namanya, banyaknya node untuk melakukan looping. Nah, tadi cari data. Nah, di fungsi cari data dia akan awal-awal pertamanya akan membuat temporary-nya adalah first. Ini node pertama. Lalu previousnya adalah 0. Previousnya berarti ya fungsi sebelumnya. Nah, di sini akan melakukan boolean found. Ini untuk mencari jika yang ditemukan itu ada gitu, true, atau ditemukan yang dicari itu tidak ditemukan gitu. Seandainya dia tidak ditemukan, maka ini tidak akan terjadi gagal, lalu akan menjalankan fungsi ini, data n tidak ditemukan. Nah, lalu di sini temporary, di sini akan melakukan loopingnya untuk mencari apakah fungsi temporary-nya itu adalah, di sini dia seandainya tidak ketemu, dia akan temporary next terus-terusan untuk mencari sampai hingga temporary infonya sama dengan n atau sama dengan inputan user. Jadi di sini sama dengan 4. Jadi contohnya gini. Nah, di sini kan tadi kan 4 di 1 2 3 4. Nah, 4-nya ada di 1 2 3. Di sini. Di sini 4. Nah, dia dari temporary tadi dia akan mencari looping apakah ini 4
Tidak. Apakah ini 4? Tidak. Selanjutnya apakah ini 4? Nah, ya ini 4. Nah, gitu. Lalu ketika sudah ditemukan, dia previousnya adalah 0. Previousnya berarti sini, ini previous. Mana ya? Nah, berarti ini kan previousnya ini. Jika ini untuk menentukan apakah dia apa namanya? Previousnya 0. Jika previousnya adalah 0 berarti nah, di previous. Jadi kalau seandainya previous 0 berarti temporalnya tetap sini. Seandainya dia tetap sini, dia akan menjalankan fungsi delete first, hapus di awal. Nah, jika dia tidak 0, maka dia akan delete after. Delete after yang mana ininya adalah previousnya, berarti previousnya ini di sini, lalu hapus untuk menghapus yang tadi, lalu temporary preview sama dengan next. Lalu dia akan menyalakan delete after gitu. Delete after tadi, nah ini. Nah, dia akan menjalankan contohnya ini, predecessor sama dengan ini predecessor nih. Ini predecessor, jadinya ininya tadi predecessor. Jadi ini tidak sama dengan 0 ya. Dia akan menjalankan temporary sama dengan elemen sama dengan ya, dia akan jalan ini predecessor sama dengan next. Di sini temporary-nya adalah predecessor elemen next, jadinya temporary-nya adalah yang ini, pokoknya predecessor elemen next. Nah, yang ini temporary. Nah, lalu predecessor elemen next-nya adalah temporary next. Nah, temporary next itu adalah ini kan. Nah, ini ada temporary next. Maka karena ini sama dengan, nah maka dia akan membalik sini. Jadi dia akan berubah dari sini, berubah ke sini. Nah, lalu temporary next-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, yang ini. Lalu dia akan dihapus dan akan dilakukan dealokasi. Ini akan dihapus, maka 4-nya akan hilang. Selesai. Dan akan melakukan fungsi lihat list.